Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Kepada Dewan Juri yang terhormat, perkenalkan, kami dari tim Biarang dengan saya sendiri sebagai ketua dari tim Biarang. Perkenalkan, nama saya Siti Desiana Ramadaniar dan rekan saya Nogwinda sebagai anggota dari tim Biarang. Sebelumnya, terima kasih banyak kami ucapkan kepada Dewan Juri yang terhormat. Di sini kami tim Biarang akan mempresentasikan hasil poster ilmiah kami yang bertemakan kontribusi generasi muda di bidang agrokompleks guna mewujudkan SDGs tahun 2030. Adapun judul dari poster ilmiah kami adalah Teknologi Remediasi Tanah Residu Pestisida Menggunakan Biokar Arang Aktif, menunjang perkembangan kawasan lahan pertanian di Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan. Indonesia merupakan negara agraris, negara yang memiliki potensi pertanian, dan negara yang memiliki luas wilayah serta penduduk yang besar. Hal ini mengakibatkan pertanian sangat diperlukan bagi kehidupan manusia. Salah satu sektor pertanian Kalimantan Selatan, khususnya di Kecamatan Landasan Ulin yang terletak di Kota Banjarbaru, memiliki potensi yang sangat besar di bidang pertanian, seperti komoditas padi dan hortikultura. Tidak dapat dipungkiri, penggunaan pestisida dalam jangka waktu panjang dapat mengurangi kesehatan dan kesuburan tanah. Contohnya saja, unsur hara karbon dan nitrogen yang ada di dalam tanah akan terganggu akibat residu pestisida ini. Kecamatan Landasan Ulin memiliki jenis tanah aluvial dari golongan antisol dan insektisol dengan kondisi fisik tanah bertekstur kasar. Adapun permasalahan yang sering terjadi di lahan agroekosistem Kecamatan Landasan Ulin ini menyebabkan pengembangan usaha tani terpadu memiliki potensi dan peluang yang sangat besar untuk meningkatkan produk serta produktivitas komoditas agrokompleks melalui sumber daya pertanian. Pada tahun 2013, penyebaran penduduk terbesar berada di Kecamatan Landasan Ulin dengan jumlah 56.746 jiwa. Dengan adanya usaha tani terpadu ini, dapat menunjang kesejahteraan manusia dan menjadikan Kecamatan Landasan Ulin sebagai daerah tujuan dalam berinvestasi. Adapun inovasi teknologi pertanian terpadu di Kecamatan Landasan Ulin, seperti menggunakan biokar untuk meremediasi tanah dari residu pertanian, merupakan langkah tepat teknologi dalam menetralisir residu pestisida di lahan pertanian. Biokar atau lebih dikenal oleh masyarakat sebagai arang, di dalam bidang pertanian ini arang aktif memiliki berbagai fungsi, seperti sebagai pembenah sifat-sifat tanah, mengurangi residu pestisida, aerasi tanah, ketersediaan air dan hara yang ada di dalam tanah, serta dapat menurunkan kemasaman tanah. Pentingnya biokar ini juga dapat mengurangi emisi karbon dioksida dan memiliki kemampuan mengikat air yang cukup tinggi, sehingga dapat menambah kualitas tanah yang telah terdegradasi oleh pestisida. Adapun pada poster ilmiah pada kali ini kami menggunakan metode studi pustaka dengan menelaah dua jurnal terkait, yaitu Jurnal Agriwinata 2005 dan Jurnal Agriwinata 2020. Adapun dengan menelaah satu elektronik buku, yaitu buku elektronik dari Badan Pusat Statistik Kota Banjarbaru 2019 tentang pemanfaatan arang aktif dalam pengendalian residu pestisida di lahan pertanian Kota Banjarbaru. Bakteri Pseudomonas fluorescens merupakan bakteri yang berperan sebagai agensia hayati di dalam tanah. Kemudian, ada jamur Actinomycetes, yang merupakan salah satu jamur antagonis yang sangat banyak diaplikasikan pada bidang pertanian. Selain kegunaannya sebagai senyawa antimikroba, jamur Actinomycetes ini juga dapat mendekomposisi bahan-bahan organik. Selanjutnya, fungi. Fungi dapat membantu mendegradasi tanah dengan cepat, sehingga memudahkan unsur hara disalurkan ke seluruh bagian tubuh tanaman. Ardiwinata pada tahun 2005 melaporkan bahwa dengan pemberian arang aktif di tanah ternyata dapat berpengaruh terhadap populasi bakteri. Populasi
populasi bakteri meningkat baik di tanah insektisol dan tanah ultisol. Bisa dilihat pada tabel yang tertera, hasil identifikasi bakteri ternyata lebih meningkat jumlahnya pada bakteri yang berperan dalam degradasi residu pestisida, yaitu bakteri Pseudomonas sp. Sedangkan pemberian arang aktif pada tanah jenis ultisol, jumlah Actinomycetes dan funginya lebih meningkat. Adapun konsentrasi mikroba tanah dapat dilakukan dengan menggunakan alat koloni kontak sebagai alat yang berguna untuk mempermudah penghitungan koloni yang tumbuh setelah diinkubasi di dalam cawan peti. Untuk melihat bagian pori-pori arang aktif tempurung kelapa dan arang aktif sekam padi, maka dilakukan pengamatan dengan melalui scanning elektron mikroskop atau ECM. Pada bagian karakteristik arang aktif tempurung kelapa dan arang aktif sekam padi didapatkan 12 parameter, yaitu parameter pH, bahan organik, nilai tukar kation, kerapatan, porositas, kandungan air, kadar abu, ruas permukaan, angka IOD, karbon terpikat, zat mudah terbang, dan ukuran partikel. Hal ini mengakibatkan beberapa perbedaan kandungan dari tempurung kelapa dan sekam padi. Bisa dilihat pada bagian poster bahwa arang aktif tempurung kelapa lebih besar mempunyai angka IOD dan arang aktif dari sekam padi memiliki sedikit kurangnya dari arang aktif tempurung kelapa. Sedangkan pada bagian kandungan abu dan kandungan air memiliki jumlah perbedaan yang signifikan. Hasil dan pembahasan dari penelitian ini menjelaskan bahwa biokar arang aktif yang umum digunakan berasal dari tempurung kelapa dan batu bara. Sedangkan biokar arang aktif yang berasal dari limbah pertanian atau perkebunan seperti sekam padi, bonggol jagung, dan tandan kosong kelapa sawit masih belum termanfaatkan secara optimal. Adapun pembesaran dari pori-pori arang aktif, yaitu arang aktif tempurung kelapa atau AATK pada bagian A, memiliki jumlah pori kurang dari 50 mikrometer dengan perbesaran 500. Sedangkan dengan arang aktif sekam padi atau AASP, yaitu pada bagian B, memiliki ukuran partikel pori-porinya sebesar 82 mikrometer dengan perbesaran 200. Berdasarkan penelitian Ardewinata pada tahun 2020 melaporkan bahwa dengan pemberian biokar arang aktif ini pada tanah dapat meningkatkan populasi mikroba tanah yang berperan sebagai degradasi residu pestisida seperti bakteri Pseudomonas sp yang lebih banyak terdapat pada jenis tanah insektisol, sedangkan Actinomycetes dan fungi lebih banyak terdapat pada jenis tanah ultisol. Dari hasil penelitian Ardewinata 2020 menunjukkan bahwa aplikasi arang aktif di tanah dapat menurunkan residu pestisida seperti organoklorin dari golongan lindan, aldrin, dieldrin, DDT, endosulfan, dan heptaklor. Adapun dari golongan organofosfat seperti klorpirifos dan diazonin dan karbamat juga termasuk karbofuran dengan kisaran 70-90% pada tanah ultisol dan insektisol yang ada di Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru. Kesimpulan yang dapat diambil, penggunaan biokar arang aktif ini memiliki potensi dalam mendegradasi pestisida kimia dengan bantuan mikroba dan kandungan arang aktif itu sendiri. Itu saja penyampaian dari kami. Mari cintai pertanian, selamatkan kehidupan. Gunakan pestisida secara bijak Agar bumi kita menjadi sehat. Sekian dari kami. Alam lestari layaknya tanah surga, perlu dijaga keelokannya. Izinkan kami menyapa Anda, tim Biara pasti juara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.